Shalom Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali dan berjumpa dalam permenungan firman Tuhan yang kali ini kita akan sama-sama perhatikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita telah mendengarkan bagaimana Tuhan memperhatikan organ tubuh kita yang perlu kita gunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, yaitu mulut kita. Saudara, kali ini kita akan berbicara tentang organ tubuh yang lain yang Tuhan juga memperhatikan supaya kita boleh menggunakan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk menjadi berkat, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang telinga. Bagaimana firman Tuhan di dalam Alkitab memperhatikan alat ataupun organ tubuh manusia yang satu ini menjadi penting, karena ini adalah bagian yang tak terpisahkan daripada alat yang digunakan oleh manusia untuk merespon firman Tuhan. Pentingnya telinga bagi kita sebagai orang Kristen di banyak ayat telah dinyatakan dengan tegas supaya kita boleh menggunakan telinga kita, menggunakan pendengaran kita sebagai sarana untuk menggapai firman Tuhan, sebagai alat untuk merespon firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal penting kenapa Tuhan memperhatikan supaya kita benar-benar menggunakan pendengaran kita ataupun telinga kita yang hari ini dan seterusnya untuk merespon Tuhan. Yang pertama, karena telinga adalah organ yang Tuhan kehendaki, dan organ itu sebagai pintu masuk untuk merespon firman Tuhan. Begitu sedihnya jika saudara dan saya tentu kalau tidak mempunyai telinga, dan kalau toh telinga itu pun juga tidak bisa kita gunakan dengan baik. Sekalipun kita punya telinga, kadang-kadang kita tidak bisa mempergunakan dengan baik. Karena apa? Karena telinga kita hanya sekedar telinga yang sesungguhnya kita belum bisa menggunakan dengan baik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, kenapa Tuhan memperhatikan telinga kita, supaya kita benar-benar menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh bisa memperhatikan firman Tuhan melalui telinga yang Tuhan ingin supaya kita gunakan dengan baik. Yang pertama, bahwa telinga adalah pintu masuk pertama bagaimana kita bisa merespon firman Tuhan. Saudara, di dalam Roma pasal 10 ayat 17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang telinga, maka itulah menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika saudara datang ke gereja, ketika saudara belum kenal Tuhan, maka ada perwartaan yang disebut Injil, yaitu kabar baik itu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendengarkan kabar baik itu melalui apa? Melalui telinga. Dan dikatakan kita bisa mendengar tentang keselamatan, kita bisa mendengar tentang apa itu dosa dan bagaimana kita bertobat dari dosa itu, kalau kita mempunyai pendengaran melalui telinga kita. Karena itu kita akan timbul iman kita akan mempunyai iman, dan iman itu akan lahir, dan iman itulah menjadi penting di dalam kita berhubungan dengan Tuhan kalau kita mendengarkan firman Kristus. Dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dengan telinga kita. Saudara, banyak di antara kita dengan teknologi informasi yang berkembang begitu cepat, maka itu bisa mengalihkan perhatian kita.
Ketika kita ada di gereja yang semestinya kita mendengarkan firman Tuhan dengan telinga kita, kita justru malah berpaling dari mendengar firman Tuhan. Kita lebih senang melihat HP kita, kita lebih senang mendengarkan yang lain, atau malah kita mungkin tidur saat mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tentu ini yang sangat mendukakan hati Tuhan, padahal iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Saudara, kalau kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan inginkan melalui telinga yang jadikan Tuhan untuk kita sebagai berkat buat kita, maka kali ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita untuk memperhatikan kenapa Tuhan memperhatikan telinga manusia. Karena telinga diberkatkan kepada kita, telinga diberikan kepada manusia, kepada orang Kristen, kepada saudara dan saya, supaya kita bisa menggunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari telinga menjadi penting buat orang percaya. Kalau kita diberi telinga, mari kita dengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu masuk dan akan melahirkan iman kalau kita benar-benar mendengarkan menggunakan telinga kita. Lukas pasal 6 ayat 47 juga di sana dikatakan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepada dengan siapa ia dapat disamakan. Artinya apa, saudara? Kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita mendengarkan dulu firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan dan kita klaim bahwa kita sudah melakukan yang benar. Padahal dasarnya bukan mendengar apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan Roh Kudus melalui Alkitab yang berisi firman Tuhan yang ada di dalamnya adalah ilham Roh Tuhan. Yang itulah sebabnya setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Kita tidak cukup datang saja kepada Tuhan kalau kita tidak mendengarkan. Bahkan kita tidak cukup hanya mendengarkan nanti kalau kita tidak melakukannya. Karena itu mari kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa telinga ini menjadi penting buat kita sebagai orang percaya? Karena Tuhan ingin supaya kita mempunyai telinga seorang murid. Saudara, telinga kita semakin peka untuk mendengar firman Tuhan. Setiap kali kita belajar firman Tuhan, kita asah telinga kita. Dan telinga kita menjadi peka terhadap suara Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita semakin tahu bahwa ini suara Tuhan. Dan pasti bukan suara yang lain. Kepekaan itulah menjadi orang yang mempunyai telinga seorang murid. Yesaya pasal 50 ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, banyak orang yang menjadi murid tapi gagal ketika dia menjalani ujian. Karena ketika dia mendapat pelajaran dari seorang guru, dia tidur. Dia tidak pernah memperhatikan. Dia tanya kepada temannya apa yang diajarkan Pak Guru tadi. Temannya juga tidak memperhatikan karena dia juga tidak pernah dengar-dengaran apa yang dikatakan guru. Sehingga ketika ujian datang dan dia tidak bisa menyelesaikan ujian itu karena dia tidak mempunyai telinga seorang murid. Tidak memperhatikan. Saudara, jangan abaikan, saudara, ketika Tuhan supaya kita sungguh waspada dengan telinga kita. Saudara diberi supaya saudara menggunakan sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Kalau saudara diberi telinga, gunakan telinga itu untuk mendengar firman Tuhan. Kalau saudara diberi telinga, jangan hanya mendengar firman Tuhan. Mari kita gunakan telinga kita dan kita tajamkan pendengaran kita semakin peka terhadap firman Tuhan, supaya satu saat ketika kita ketemu dengan Tuhan dan kita bisa menjalani firman Tuhan karena kita memperhatikan, mendengar firman Tuhan sebagai seorang murid yang sungguh-sungguh. Saudara, yang ketiga, mengapa Tuhan ingin supaya telinga kita gunakan untuk Tuhan?
Karena suara Tuhan adalah suara dari surga. Suara Tuhan adalah suara yang tidak ada yang lain yang melebihi untuk menentukan nasib hidup kita. Karena itu ketika Tuhan Yesus datang dan dia menyatakan diri dalam kemuliaannya di atas gunung yang tinggi, Tuhan berkata di dalam Matius pasal 17 ayat 5, di sana dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini suara Bapa, suara Allah yang dari surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, mari kita arahkan telinga pendengaran kita kepada suara Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kenapa kita harus memperhatikan dan mengarahkan kepada dia? Kalau sebelum kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Allah berbicara kepada manusia melalui para nabi, tetapi pada zaman akhir Tuhan Yesus sendiri sebagai putra tunggalnya menyatakan diri kepada kita tentang Allah yang tidak kelihatan seperti apa dan bagaimana kehendaknya yang sempurna. Itulah sebabnya mari saudara dengarkan Yesus, dengarkan dia, karena dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup, dan tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itulah sebabnya hari ini saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang telah memberkati saudara dan saya hari ini dengan telinga, dengan mulut, dengan tangan, dengan organ-organ tubuh yang secara fisikal walaupun sementara, tetapi selama kita di bumi mari kita dengarkan firman Tuhan dengan telinga kita yang Tuhan sudah kuduskan ketika saudara sudah ditebus dan saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Firman Tuhan akan masuk dalam hidup saudara dan saya kalau saudara gunakan telinga sebagai filter yang pertama untuk mendengarkan Tuhan, dan itulah akan timbul iman. Yang kedua, saudara, supaya kita mempunyai kepekaan dalam kita mendengar sebagai seorang murid. Dan yang terakhir, biarlah konsentrasi pendengaran kita tertuju kepada anak tunggal Bapa yang telah menebus dan menjadikan kita anak-anak Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya hari ini. Telinga adalah alat yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.